Salam, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang keempat dalam triwulan yang keempat di tahun 2021. Dengan satu pembahasan, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan dalam rangkuman pelajaran ini, saya mengajak kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu memohon, biarlah Tuhan memberikan urapan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu pada saat hamba-Mu merangkumkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Dengan tuntunan kuasa-Mu, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bahkan biarlah rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini dapat menuntun kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga menjadikan masing-masing kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat inti daripada pelajaran Sekolah Sabat kita terdapat di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada penekanan-penekanan khusus yang disampaikan di dalam ayat inti pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu pada saat kita mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati. Poin yang pertama. Mengasihi dengan segenap jiwa, bahkan mengasihi dengan segenap kekuatanmu. Tema daripada pelajaran Sekolah Sabat kita dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah kasih dan Allah. Lalu kemudian kasih dan ketakutan. Kemudian kasih dan hukum. Nah, mari kita coba memberikan beberapa pandangan tentang pelajaran Sekolah Sabat kita. Dikatakan bahwa dalam kitab-kitab Ibrani ini, kata kasih kebanyakan muncul dalam kitab Ulangan dan juga dalam Kidung Agung. Bahwa kedekatan antara kedua kitab ini menunjukkan hubungan khusus dari kasih. Ya, karena kitab Ulangan pada dasarnya adalah tentang perjanjian, yaitu tentang hubungan antara Allah dan umatnya. Dan kasih merupakan tema penting dari kitab ini. Lalu berikutnya bahwa kitab Ulangan ini tidak memuat definisi yang jelas tentang kasih. Bahkan Efesus 3 ayat 17 menyatakan kasih itu misterius di luar pemahaman kita. Dan apalagi bahwa kasih berhubungan dengan Allah, ya, rasa takut dan juga hukum. Inilah yang akan menjadi pembahasan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Saudaraku, kasih dan Allah. Kalau kita mempelajari di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, ini adalah fokus daripada pelajaran Sekolah Sabat kita. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 menyatakan kasih kepada Allah adalah perintah utama. Bahkan dikatakan sebab inilah kasih, ya. Kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Rasul Paulus juga memberikan sebuah pemahaman di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan kemudian tidak sombong. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan melalui pelajaran Sekolah Sabat kita di sini. Lalu kemudian kasih dan rasa takut, apa hubungannya? Di dalam Yohanes 4 ayat 18 menyatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya,
Nah, lalu kemudian kasih dan hukum. Ini juga menjadi sebuah pemahaman dan perenungan bagi kita. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dengan bebas ketika kita diperintahkan untuk mengasihinya. Bahkan dikatakan bagaimana kita dapat menghubungkan aspek perintah dan roh legalisme dari hukum dan karakter kasih yang murni. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menekankan kembali bagi kita bahwa 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, lalu kemudian ketika Yesus menyatakan perintah kasih sebagai hukum yang terutama di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31, Yesus selaras dengan ajarannya, dengan komentar Musa tentang perintah kasih itu. Nah, lalu apa lagi dikatakan? Bahwa perintah, berbicara tentang perintah, bahwa dikatakan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 1 ini, perintah yang dimaksudkan itu adalah perintah yang sempurna. Perintah yang mencakup secara keseluruhan. Nah, lalu berikutnya, dikatakan bahwa di dalam Ulangan 6 ayatnya yang kedua, supaya engkau takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Saudaraku, mengikuti alur pemikiran Musa, tujuan dari perintah itu adalah supaya engkau takut akan Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, mengasihi Allah berarti takut akan Allah, menyadari bagaimana Allah itu. Kasih adalah mengetahui keberadaan dengan mengasihi prinsip secara abstrak, kebijaksanaan yang mendalam, atau cerita yang indah. Bahkan dikatakan mengasihi Allah bukanlah sebuah teologi atau tradisi budaya. Mengasihi Allah berarti mengasihi Dia sebagai suatu pribadi. Saudaraku, takut akan Allah berarti memiliki dan menghibur, merasakan kehadirannya di mana-mana, di setiap saat. Pada saat kita berada di tempat, entah itu misalnya di kantor, kemudian di ruang tidur kita, Allah selalu hadir. Itulah sebabnya takut akan Allah berarti memiliki dan menghibur, merasakan kehadirannya di mana-mana dan di setiap kita berada. Saudaraku, Ulangan 6 ayat 2 menyatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, yaitu Allahmu, takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, yaitu yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ini yang ditekankan di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kedua. Takut akan Allah berarti berjalan bersamanya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, kita tidak dapat mencintai seseorang dan mengambil jalan lain di mana dia tidak ada. Lalu kemudian kasih menuntun perintah pada perintah-perintahnya, yaitu bahwa kasih menuntun pada perintah karena Allah adalah ekspresi dari kasihnya. Karena Tuhan mengasihi kamu di dalam Ulangan 7 ayat 8. Kasih menuntun pada penurutan akan perintah karena kita mengasihi Tuhan. Orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya di dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-9. Dan kemudian juga dikatakan bahwa orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya adalah mereka menuruti perintah-perintah Allah. Tidak ditambahkan pada kasih, tetapi itu adalah kasih yang sebenarnya. Karena kita dikatakan mengasihi Allah,
maka kita mengasihi hukum-hukumnya. Bahwa mengasihi Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 tadi dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Atau ketika Yesus menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, dikatakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Kasih kepada Allah harus dinyatakan melalui penurutan kepada Allah. Saudaraku, fakta bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengasihi bukan masalah karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka perintah itu melibatkan totalitas keberadaan kita. Karena kasih berasal dari hati, yaitu dari dalam. Dari apa yang tidak terlihat. Dari pikiran dan perasaan kita yang paling terdalam. Oleh karena itu, mengasihi Allah yang maha mengasihi harus total. Itu mencakup segenap. Bukan hanya segenap hatimu, tetapi juga segenap jiwamu. Yang artinya segenap pribadimu. Dan tidak berhenti sampai di situ. Karena apa itu kasih? Itu menyeratkan identitas kita. Kita tidak dapat mengasihi Allah dengan cara yang biasa-biasa saja atau tidak dipenuhi dengan semangat. Saudaraku, sama seperti Musa yang diperintahkan untuk mengajarkan perintah-perintah Allah. Kita diperintahkan untuk mengajar di dalam Ulangan 6 ayat 7. Karena perintah untuk mengajarkan perintah Allah berasal dari kasih Allah. Misi untuk mengajarkan perintah-perintah itu tidak dapat berasal dari keinginan untuk paksaan atau keinginan untuk keuntungan pribadi. Jika orang menerima Yesus di bawah ancaman pedang atau di bawah pengharapan mendapat keuntungan, mereka tidak akan memahami arti hukum Allah dan siapa Allah sebenarnya. Dengan demikian, Alkitab ini telah dipilih untuk menandai misi Israel sebagai saksi-saksi Allah. Menjadi sebuah aplikasi di dalam kehidupan kita sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat. Dikatakan engkau harus mengikatnya. Hukum Allah harus terikat erat dengan pribadi fisik kita. Ikatan itu juga menunjukkan gagasan kesetiaan dan hubungan dengan kasih Allah. Lalu kemudian mengikatkannya pada tanganmu. Maksudnya hukum Allah harus mempengaruhi tindakan kita. Lalu kemudian lambang di dahimu. Hukum Allah harus mempengaruhi keputusan dan daya pengamatan kita. Bahkan dikatakan menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Artinya hukum Allah harus mempengaruhi keluarga kita. Semoga rangkuman pelajaran sekolah Sabat ini kita mendapatkan berkat dan sukacita. Karena dengan mempelajari, dengan mengasihi Tuhan secara total, maka masing-masing kita akan memperoleh berkat sukacita di dalamnya. Saya mengajak saudara untuk kembali berdoa. Tuhan di sorga, biarlah firman-Mu yang telah kami sudah pelajari melalui rangkuman sekolah Sabat ini, menuntun kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dan menjadikan masing-masing kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami rindu. Kami rindu untuk berada di sorga. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu menurut kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Saudaraku, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya banyak orang-orang yang memperoleh berkat atas pelajaran sekolah Sabat pada minggu yang keempat ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.